Oke cuy, balik lagi di channelnya aku. Sekarang kalian sedang menonton part kedua dari 10 drama Korea yang aku rekomendasikan buat kalian nonton. Kalau kalian belum nonton part satunya, bisa kalian nonton di sini. Kalau kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong di sini atau di sini. Terserah kalian, pokoknya tombol merah, kalian klik subscribe, terus kalian aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. So now let's go to the video. Kalian pecintanya Lee Min Ho? Ya ampun, pasti kalian udah nonton dong drama ini, The King Eternal Monarch. Aku sih gak bisa cerita banyak ya tentang drama ini karena aku belum nonton 2 episode terakhir. Bukan belum nonton sih, aku memutuskan untuk berhenti menonton 2 episode terakhirnya karena aku ngerasa drama ini bikin aku ngantuk. Beberapa kali aku nonton itu aku ngantuk gitu, beneran nggak bohong, aku ngantuk. Mungkin karena ceritanya kali ya, ceritanya itu agak-agak mirip sama Goblin, mungkin karena mengusung genre fantasi romantis, jadi ya udah jatuhnya kayak Goblin. Apalagi kalau diceritakannya itu si Lee Min Ho ini berasal dari dunia paralel, Kim Go Eun ini berasal dari dunia nyata. Terus mereka ketemu, Lee Min Ho lagi berkelana lagi gitu kan, terus rupanya tiba-tiba ada pintu Doraemon, terus masuk dia, ketemulah sama Kim Go Eun yang ternyata adalah orang yang pernah di masa lalunya waktu dia kecil, terus dia pegang kayak kartu nama gitu kan, yang ada mukanya si Kim Go Eun. Terus Kim Go Eun itu diajak si Lee Min Ho ke dunianya, jadi kayak gitu-gitulah. Kadang ada beberapa scene yang mengingatkan aku pada Goblin. Menurut kalian gimana? Kalian setuju gak sih sama aku kalau misalnya drama Lee Min Ho yang satu ini nggak banget? Aku sih berharap kalian kontra ya sama pendapat aku ini supaya kolom komentar itu rame. Awalnya, pada saat aku melihat cover dari drama Korea ini, aku tuh underestimate kalau ceritanya itu nggak enak. Tapi aku coba nonton, ada 2 pemain yang aku kenal sebelumnya. Kenal? Kamu pernah jumpa di mana lu? Jadi aku tahu gitu, Choi Ka-hee, Gang-hee, apalah itu namanya, si Choi, pokoknya sorry ya Choi. Jadi si Choi ini main di Protect the Boss. Kalau si Jun, dia pernah main di Clash of Lies. Ini kan pemerannya 3 cewek, jatuhnya itu kayak Charles Angels. Cuman kan kalau di Amerika Charles Angels-nya itu masih gadis. Kalau di sini ada satu yang masih gadis, cuman 2-nya itu udah satu bisa dibilang si Im Yeon ini janda beranak 1 lah ya, walaupun sebenarnya belum sempat menikah, tapi dia udah hamil duluan, jadi anaknya itu anak haram. Nah, lakinya itu mati ketika bertugas. Jadi lakinya itu anggota BIN. Terus satu lagi Misun, ibu beranak 1, anaknya udah SMA gitu kan. Terus suaminya pemalas. Baek Chanmi ini maksudku dia masih gadis sih, maksudnya kayak masih perawan gitu kan. Cuman ya udah tua. Bertiga ini dikumpulin, dipertemukan sama Bin gitu kan, untuk menjadi suatu tim buat menemukan seorang yang bernama Michael. Tapi kita nggak tahu Michael itu yang mana orangnya. Jadi Michael itu kayak nama samaran gitu. Mereka pernah sebelumnya itu kayak berapa tahun yang lalu ngejar Michael, cuman nggak dapet. Dan saudaranya itu menutupi mukanya si Michael. Jadi itulah yang kita disuruh gitu, untuk menanti kira-kira nih Michael nih yang mana orangnya. Nah cuman ini dia endingnya gantung cuy. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau digantungi, ini sih nggak rekomendasi buat kalian. Tapi kalau kalian nggak keberatan untuk digantungi, kalian nonton aja ini gitu. Ada nyamuk, mantan. Kalau kita ngomongin mantan, mungkin drama ini cocok banget buat kalian yang suka nonton drama yang ada mantannya. Siapa sih yang suka nonton drama ada mantannya? Mantan itu pengganggu. Start. Drama Korea yang diangkat dari webtoon ini menceritakan tentang 2 orang yang tidak saling mengenal, Do-hee dan Hae-kyung. Hae-kyung memutuskan untuk melibatkan diri terhadap Do-hee karena si Do-hee posisinya putus sama pacarnya. Mungkin di pikiran orang-orang, kalau kita putus sama pacar kita akan galau, depresi, dan kita akan gantung diri, terjun dari lantai 2, terus kita minum racun, mungkin seperti itu ya. Jadi si Hae-kyung melibatkan dirinya untuk supaya agar Do-hee tidak kenapa-kenapa gitu kan. Aduh gatel banget dongku. Terus dalam pertemuannya itu mereka ngobrol-ngobrol, mungkin ada kecocokan kali ya, jadi ya nyambung gitu kan. Tapi mereka harus berpisah haluan. Nah ketika mereka berpisah haluan, ternyata si Hae-kyung balik terus ngajakin makan malam. Disitulah mereka mulai menjadi teman makan malam. Dari pertemuan bisa muncul benih cinta. Jadi si Do-hee itulah yang mulai duluan suka sama si Hae-kyung. Terus si Hae-kyung ada nih tanda-tanda kalau dia suka sama Do-hee. Ketika mereka mau menjalin suatu hubungan, datanglah mantan-mantan mereka dari masa lalu. Mantannya si Hae-kyung, si No-ul, sama mantannya si Do-hee, si Jae-hyuk. Tapi mantannya ini bukan sekedar mantan cuy, mantannya nggak tahu diri. Nggak tahu diri, nyamuk. Di sini aku suka banget sama chemistry-nya Seo Ji-hye dan Song Seung-hoon. Jadi keduanya ini punya chemistry yang sangat-sangat baik, romantisnya dapet. Kalau kalian nonton pasti kalian baper, terus kalian pengen mupeng kalian supaya dapat pasangan kayak Song Seung-hoon atau
So Ji Hyo. Secara keseluruhan Dinner Maid ini menurut aku bisa direkomendasikan buat kalian yang mau menonton genre komedi romantis. Cuman kalian tahan gak sama tingkahnya Jae Hyuk nanti? Jangan sampai pas kalian nonton Jae Hyuk kalian jadi bikin dosa maki-maki si Jae Hyuk, padahal si Jae Hyuk nggak denger gitu loh. Kalian kata-katain dia. Soalnya aku emosi nontonnya. Jadi ya kalau kalian siap untuk emosi, kalian siap untuk ngatain si Jae Hyuk atau si Noul, silahkan tonton Dinner Maid. Drama ini merupakan drama yang diangkat dari webkomik produksi SBS, Backstreet Rookie. Dengan segala kontroversi yang ada, drama yang dibintangi Ji Chang-wook dengan Kim Yoo Jung, aku tetap menonton. Meskipun aku tuh ketakutan, karena mungkin tiba-tiba aja drama ini diberhentikan, sebab terlalu banyak kontroversi yang dihasilkan. Kalau misalnya di ceritanya itu kan, si Set-Byul itu anak SMA yang kesannya itu suka berkelahi. Padahal dia berkelahi itu kalau ada perlunya. Adiknya juga gitu, terlibat dalam perkelahian, tawuran, cewek antar cewek. Mungkin kalau cowok antar cowok biasa aja kali ya, ini cewek antar cewek SMA lagi. Habis itu ada scene di mana dia popo. Buat kalian yang nggak tahu mungkin popo itu apa? Popo itu kayak cipok, cium, nempel. Sama si Ji Chang-wook, pada saat itu posisinya masih SMA. Ceweknya nyosor ke bibirnya si Ji Chang-wook. Di sini pernah jadi Dahyun. Mungkin disitulah ya kontroversinya, nggak ngerti juga. Kalian bisa google, bisa searching. Kalian ketik aja kontroversi Backstreet Rookie. Pasti banyak. Oke, aku masuk ke inti ceritanya. Jadi setelah kan yang cipokan itu Set-Byul masih SMA. Terus ini ceritanya 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian si Set-Byul tumbuh menjadi wanita yang cantik. Terus si Dahyun itu punya toko serba ada, atau serba alias Indomaret, Alfamart, sejenis itu. Tapi dia kayak yang manajer di toko itu gitu loh. Dahyun itu kerjanya full time dan dia berpikir untuk merekrut pekerja paruh waktu. Dibaca lah sama si Set-Byul, ada bukaan lowongan kan. Dia lamar, keterima, mereka satu kerjaan, terjadilah pertemuan, tiap hari bertemu. Set-Byulnya udah suka dari awal, tapi si Dahyunnya belum suka juga. Karena kenapa? Karena si Dahyun itu punya pacar. Dia bucin sama pacarnya, si Yoonjun kalau nggak salah. Yoonjun. Itulah pokoknya. Dan itu sangat-sangat mengganggu ya. Gatel hidungku ini. Sampai di mana tadi? Set-Byul. Iya, Set-Byul. Jadi Set-Byul itu sangat-sangat mencintai Dahyun. Ya ampun, dia juga bucin sama Dahyun. Nah, ternyata si Set-Byulnya juga punya sesosok yang bucin sama dia. Namanya Ka Ji-wook. Dipanggil anak anjing. Ya ampun. Ada gitu ya, orang mau dipanggil anak anjing. Anak anjing! Ya mungkin beda penekanan kali ya. Kalau aku yang ngomong kayak penghinaan gitu. Tapi kalau si Set-Byul bilang ngomong kayak gitu kali ya. Aduh. Was It Love ini diperankan oleh Song Ji Hyo sebagai Ah Jung. Jadi aku cerita ya, ada namanya Pak Ko. Pak Ko ini punya perusahaan namanya Nine Capital yang adalah perusahaan pinjam meminjam. Dia itu kasih pinjaman ke perusahaannya si Ah Jung, Tammi Film, sebuah perusahaan untuk memproduksi suatu film. Jadi bos sebelumnya itu minjem ke Nine Capital 1 juta won. Nah si Ah Jung nggak tahu kalau misalnya ada utang 1 juta won itu dong. Ya udah dia berpikir kan, aduh gimana supaya uangnya ada uangku 1 juta won gimana? Dia cari-cari, ketemulah naskah Chun Okman. Nah naskahnya itu dikasih ke Pak Ko kan, inilah caraku untuk membayar utang. Dia butuh investor dan dia mau menawarkan si Pak Ko ini jadi investor. Coba kalian bayangkan suatu film investornya itu mafia, mantan mafia, bos rentenir. Pak Ko ini minta si Ryu Jin, itu aktor terkenal di Korea ceritanya, untuk memerankan tokoh utama pria. Dan si Ryu Jin ini ternyata senior dari si Ah Jung. Jadi mungkin hal yang mudah untuk Ah Jung kan, diiyain, diokein. Tapi kalau gagal bahaya. Tapi nggak semudah itu. Jadi si Ryu Jin ini bisa main kalau lawan mainnya adalah salah satu daftar artis yang diberikan sama manajernya. Yang bisa itu cuma satu, Arin. Arin ini artisnya, image-nya itu sebenarnya dibikin-bikin. Aslinya itu brutal, tapi dibikin jadi malaikat. Arin ini rupanya punya hubungan masa lalu sama Chon Okman ini. Aku belum bilang ya, Chon Okman ini ketemu lah gitu kan sama si Ah Jung. Rupanya mantan dia waktu kuliah dulu cuy, namanya Dae-oh. Jadi Dae-oh ini yang punya kisah sama Arin, atau si Arin kali yang punya kisah sama si Dae-oh, karena belum digambarkan sih sampai sedetail itu. Udah mulai rumit lah kan, mulai bingung kalian kan, tapi nggak sampai di situ bingungnya. Jadi cowok terakhir belum aku sebutin, namanya Oh Yoon Woo. Nah jadi si Oh Yoon Woo ini guru SMP di sekolah anaknya Ah Jung, namanya Hani. Jadi adalah cerita lagi ya kan, si Hani ini anak haram. Si Ah Jung itu waktu kuliah hamil di luar nikah weh. Udahlah hamil dia, gak tahu kita bapaknya siapa. Emang si Rujun kah? Emang Dae-oh kah? Atau Yoon Woo? Gak tahu kita yang mana bapaknya. Dibikin bingung. Kita gak tahu alasan Dae-oh sama Ah Jung itu putus sebenarnya apa. 14 tahun. 14 tahun gak mau meninggalkan aku, mas. Cuy, terima kasih karena telah menyaksikan video ini sampai habis. Sorry ya kalau misalnya dari tadi aku tuh pegang hidung.
terus ngeluh gatal nih karena memang gak tahu kenapa tiba-tiba hidungku gatal banget gitu. Tapi karena demi konten ini aku harus tag gambar gitu kan, harus filming. Demi AdSense, demi iklan cuy. Hamba AdSense, hamba uang. So, jika kalian suka dengan video ini, kalian kasih jempol kalian. Terus kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Supaya aku itu bisa makin banyak yang nonton videonya. Gimana sih ngomongnya? Terus kalian komen ya kan. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat kalian yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.